Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan dedikasi singkat. Jangju Semcho Rinpoche, Makia Panam Kegyuji, Kie Panam Padme Paya, Goni Gondu Dewa. Untuk selanjutnya kita akan melakukan meditasi, dan meditasi pada hari ini akan dibimbing oleh Bapak Yuda Buana. Jadi merupakan suatu kesempatan yang berharga dan sangat baik. Kepada Bapak Yuda kami persilahkan. Ya, terima kasih Agnes. Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Jelas? Jelas, bisa. Oke. Jadi kemarin saya diminta oleh Bu Agnes untuk nyebut Bu Agnes ini terpaksa ini. Padahal ibunya imut-imut. Sebut Agnes saja ya. Saya diminta untuk memandu meditasi. Kemarin saya punya beberapa alternatif ya. Kemudian pada pagi hari ini saya pikir alangkah baiknya kalau teman-teman di sini hampir sebagian besar saya menebak ya bahwa sebagian mungkin pernah mendengar tentang Dewi Tara atau Arya Tara atau Buddha Tara ya. Nah, oleh karena itu saya memanfaatkan sesi meditasi ini untuk memperkenalkan bagaimana sih sebetulnya apa yang perlu kita kerjakan sebetulnya ketika kita memanjatkan doa-doa atau memanjatkan puji-pujian kepada Dewi Tara, Arya Tara atau Buddha Tara ya. Jadi sebetulnya sesi meditasi ini saya manfaatkan bukan untuk sesi meditasi, bukan. Tapi saya ingin sebagian besar waktunya akan saya pakai untuk menjelaskan sedikit ya, karena waktunya juga cuma sedikit, menjelaskan bagaimana sih, apa sih yang mesti kita lakukan di awal ketika kita sebelum membaca puji-pujian kepada Buddha Tara ini, apa yang mesti kita perlu lakukan, yakni sebentar. Yakni sebelum kita memulai puji-pujian kepada Buddha Tara, kita mesti membuat suatu visualisasi atau membuat suatu objek perlindungan di dalam diri kita ya. Saya maksud di dalam diri kita adalah kita memvisualisasikannya ya, kita memvisualisasikannya. Nah, inilah yang ingin saya berbagi kepada teman-teman di sini, bagaimana cara kita memeditasikan atau memvisualisasikan ladang perlindungan itu. Dalam hal ini, ladang perlindungan yang akan kita undang itu adalah Buddha Tara itu sendiri, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah fasih, yang sudah mahir, teman-teman bisa mengundang Buddha Tara dalam bentuk generic image, ya, gambaran Buddha Tara di dalam batinnya. Bagi teman-teman yang memiliki altar di rumah, yang memiliki rupang Buddha Tara sebagai simbol yang mempresentasikan Buddha Tara itu sendiri, ya, ada altar, ada rupang Buddha Tara di rumah, teman-teman boleh di hadapan rupang Buddha Tara itu membayangkan dan memvisualisasikan ladang atau medan perlindungan, ya. Nah, ini perlu kita bangkitkan di dalam batin kita, karena pertama kali ketika kita akan melakukan puji-pujian itu, kita pertama kali, langkah pertama adalah kita harus melakukan praktek yang dinamakan berlindung. Ya. Dalam hal ini, objek perlindungan yang akan diundang adalah Buddha Tara itu sendiri. Jadi, kita akan mengerjakan bagaimana cara memeditasikannya, mengundang ladang perlindungan, yaitu perlindungan kepada Buddha Tara yang ada di depan kita. Kalau teman-teman memiliki altar, ya, ada rupang Buddha Tara di depannya sebagai simbol kehadiran dari Buddha Tara itu sendiri.
Kalau tidak, teman-teman bisa di posisi manapun, duduk dengan nyaman, teman-teman boleh mulai memvisualisasikan, membayangkan di dalam batin untuk mengundang ladang perlindungan itu dalam bentuk Buddha Tara. Untuk membayangkan atau memvisualisasikan atau mengundang Buddha Tara ini di dalam batin, tentu teman-teman harus memiliki gambaran, ya, gambaran atau pernah melihat Buddha Tara itu bagaimana wujudnya, bentuknya, ya, bentuk tubuhnya, matanya, wajahnya, dan sebagainya, aksesorisnya, dan sebagainya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tentu ini memakan banyak waktu. Nah, saya dalam waktu yang mungkin 5 menit, saya akan jelaskan dengan sangat sederhana dan sangat singkat. Jadi itu penting mengundang ladang perlindungan, karena ladang perlindungan di depan itu mempresentasikan bahwa kita akan berlindung kepada objek perlindungan yang di depan itu. Ya, ini sangat penting teman-teman, karena ketika kita membuat suatu puji-pujian itu kita tujukan kepada objek perlindungan yang di depan itu, dan dengan cara demikian kita mendapatkan manfaat, ya, dengan segala nanti pemahamannya, nanti akan saya berikan penjelasannya ketika di sesi Dharma Desana. Jadi seperti itu. Ya, jadi langkah pertama kita harus menghadirkan, mengundang ladang perlindungan. Dalam hal ini adalah bentuknya adalah yang kita undang adalah Buddha Tara. Kalau seandainya secara umum itu yang diundang adalah Buddha Sakyamuni, ya, Buddha Sakyamuni. Kebetulan pada sesi minggu yang sangat berbahagia ini, saya juga mendapat kesempatan untuk bertemu lagi dengan Buddha Tara, dengan puji-pujiannya, yang setelah sekian lama saya tidak hampir absen untuk mengerjakan puji-pujian itu. Ya, ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Jadi kalau secara umum ladang perlindungannya adalah Buddha Sakyamuni. Ya. Kemudian kalau teman-teman khusus memanjatkan puji-pujian kepada Buddha Tara, maka ladang perlindungannya diganti. Buddha Sakyamuni tetap hadir, ya, tetap hadir di altar kita, tetap hadir di dalam batin kita. Kemudian kita juga mengundang Buddha Tara hadir di altar kita, dan kemudian atau Buddha Tara hadir di dalam batin kita, ya, dengan cara memvisualisasikan Buddha Tara itu. Tentu untuk memvisualisasikan Buddha Tara nggak gampang, ya. Agnes punya gambarnya Buddha Tara di laptop? Kalau punya tolong dipersiapkan, nanti bisa ditampilkan, ya. Kalau nggak punya is okay, mungkin next time, ya. Jadi teman-teman, dalam hal ini cara memeditasikannya adalah seperti itu. Kita harus mesti menghadirkan ladang perlindungan dalam bentuk Buddha Tara. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah setelah ladang perlindungannya itu hadir, kita undang. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mesti memeditasikan di sekitar kita, ya, di sekitar kita. Itu. Ya, kenapa Ci Livung angkat tangan? Saya punya fotonya Tara, tapi saya cuma punya hijau. Memang saya pasang. Itu loh. Cuma yang lain saya nggak tahu gimana tuh. Ambil satu aja atau gimana ya? Suaranya kurang jelas. Nanti ya. Oke, ulang lagi. Saya lupa saya pakai ini. Saya kan punya rupangnya foto ya, bukan rupang fotonya Tara, tapi yang hijau aja. Nah, yang lain saya nggak tahu. Apakah yang divisualisasikan satu aja bisa mewakili yang lain? Apa tadi? Punya rupang? Bukan rupang, foto. Foto yang saya perbesar dan saya pasang di altar. Nah, tapi hanya Tara hijau. Nah, yang lain saya nggak tahu. Nah, yang saya visualisasikan apakah cukup satu Tara hijau untuk mewakili yang lain atau bagaimana? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi teman-teman, yang kita panjatkan pujiannya ini adalah puji-pujian kepada 21 Tara. Nah, di 21 Tara itu ada figur utamanya.
Nah, figur utamanya itu bernama Buddha Tara Hijau. Ya, kebetulan memang warnanya hijau, ya, jadi disebut Tara Hijau gitu. Nah, ladang perlindungan yang kita undang tentu itu ke-21-nya. Nah, ini semakin rumit. Kalau teman-teman tidak memiliki atau tidak terbiasa atau belum memiliki konsentrasi yang mahir, maka cukup menyulitkan ya untuk memvisualisasikan ke-21 tara itu. Nah, sebagai gantinya itu ya Pak Yuda, maaf, ada gambarnya, boleh saya share screen kan? Boleh, silakan. Oke. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Apakah sudah muncul? Di full screen. Oke, full screen. Ya, siap. Nah, baik, terima kasih Agnes. Jadi teman-teman, ladang perlindungan yang kita undang itu adalah seperti gambar yang di depan itu ya. Nah, tentu cukup rumit untuk mengkonsentrasikan dan memvisualisasikannya dengan detail, seolah-olah itu seperti ke-21 Buddha Taranya itu betul-betul hidup, ya, betul-betul hidup. Hidup itu seperti kita membuka mata dan objek perlindungan itu seperti betul-betul di depan kita hidup, ya, seperti makhluk hidup, betul-betul hidup. Tentu cukup sulit. Kalau kekuatan konsentrasi kita kurang kuat atau belum kuat, ya, it's okay, nggak jadi masalah. Yang penting di sini adalah ladang perlindungan dalam bentuk 21 tara itu yang kita undang, itu teman-teman membangkitkan keyakinan bahwa ladang perlindungan dalam bentuk Buddha 21 tara itu hadir di tempat saya, hadir di hadapan saya, begitu. Nah, seperti itu langkah pertamanya. Tentu cukup sulit ya, tapi it's okay. Nanti kalau teman-teman betul-betul memiliki keyakinan terhadap Buddha Tara dan betul-betul ingin meningkatkan, memperkembangkan batinnya dengan metode yang dianjurkan, diberikan petunjuknya sesuai dengan cara bermeditasi kepada Buddha Tara, teman-teman yang memiliki keyakinan seperti itu, silakan, ya, silakan dilanjutkan dan silakan diperkuat nanti. Ya, itu sesuatu hal yang sangat bagus sekali. Nah, saya lanjut ya. Seperti itu. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Jadi kalau misalkan ke-21 taranya kesulitan, maka teman-teman boleh hanya mengundang figur yang di tengah itu. Figur yang di tengah itu adalah yang bernama Tara Hijau. Dia adalah figur sentral, figur utama, yang mana ketika kita hanya membayangkan satu figur saja, yakni Buddha Tara, kita harus ingat bahwa sebetulnya Buddha Tara ini itu mengandung esensi kualitas-kualitas dari tubuh, kualitas-kualitas dari ucapan, kualitas-kualitas dari batin Sang Buddha sendiri. Ingat baik-baik teman-teman, ada beberapa hal yang penting ketika kita mengundang ladang perlindungan dalam bentuk Buddha Tara yang kita undang. Teman-teman harus memperhatikan langkah-langkahnya ini dengan baik, agar nanti ketika kita melakukan puji-pujian dan teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa sekali dengan melantunkan, memanjatkan puji-pujian kepada Buddha Tara ini. Jadi yang pertama, teman-teman harus mengundang ladang perlindungan itu hadir di dalam batin atau di depan, di tempat teman-teman masing-masing. Yang kedua, teman-teman harus membangkitkan keyakinan bahwa ladang perlindungan itu sudah hadir di posisinya teman masing-masing. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus, kalau ladang perlindungan itu rumit, teman-teman hanya boleh mengundang, diperbolehkan mengundang Buddha Tara, figur yang di tengah itu satu saja. Namun dengan catatan figur yang satu itu, yakni Buddha Tara yang cuma satu itu, dalam bentuk yang sederhana, itu adalah memadatkan, ya, berisi, kondens,
ke-21 kualitas dari Tara itu sendiri, ke-21 kualitas dari Buddha Tara itu sendiri. Dan yang paling penting adalah teman-teman juga harus mengingat bahwa Buddha Tara dalam hal ini diwakili oleh Buddha Tara hijau, itu mengandung esensi tubuh, kualitas ucapan dan kualitas batin dari Sang Buddha sendiri. Ingat baik-baik, ini poin yang terakhir ini sangat penting. Ya. Oke, terima kasih Agnes, boleh di stop screen-nya. Nah, langkah yang kedua, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, tanya di sesi Dharma Desana aja ya, supaya nanti waktunya tidak habis kepotong. Langkah yang kedua adalah di posisi kita, setelah mengundang ladang perlindungan di depan itu, ya, sebagai nanti adalah objek berlindung kita, kemudian kita, langkah yang kedua adalah kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita sekarang yang akan memohon perlindungan, kita duduk di depan ladang perlindungan itu, saling berhadapan, ladang perlindungan itu lebih tinggi, posisinya dari diri kita yang sedang duduk, yakni kira-kira di atas kira-kira mata kita atau dahi kita, ya kira-kira seperti itu. Nah kemudian kita fokus kepada diri kita. Nah apa yang perlu kita fokus pada diri kita, ya, yakni kita perlu sekarang memeditasikan tentang diri kita. Apa yang perlu kita meditasikan? Yakni kita perlu merenungkan bahwa sekarang kita duduk dengan posisi yang nyaman, ya. Kita kemudian merenungkan bahwa kita sudah memperoleh bentuk kelahiran sebagai manusia dengan segala macam, ya, dengan segala macam fasilitasnya, dengan segala macam kemapanannya, dengan segala macam penunjangnya, itu perlu kita renungkan sejenak. Kemudian kita setelah itu selesai, kita kemudian merenungkan di sebelah kanan kita itu adalah ayah kita. Ya, di sebelah kanan itu adalah ayah kita. Jadi teman-teman yang sudah pernah mendengar hari ini boleh langsung memeditasikan, membayangkan ayah kita, bapak kita, orang tua kita, bapak di kehidupan yang sekarang, itu kita bayangkan berada di kanan kita. Ya. Kemudian ibu kita itu di sebelah kiri kita. Ibu kita berada di sebelah kiri kita. Ya. Kemudian bila teman-teman mampu, teman-teman boleh juga membayangkan ayah kita di kehidupan-kehidupan yang lampau. Itu semuanya diletakkan di sebelah kanan kita. Kemudian ibu kita di kehidupan-kehidupan lampau itu diletakkan di sebelah kiri kita. Gitu. Visualisasinya seperti itu. Kemudian di depan kita tempatkan makhluk-makhluk atau orang-orang yang kita merasa tidak nyaman. Teman-teman yang merasa kita tidak nyaman itu kita tempatkan di depan. Kita visualisasikan teman-teman yang kita tidak merasa nyaman dengan teman-teman, kita ikut beramai-ramai untuk memanjatkan pujian terhadap ke-21 Tara ini. Ya, termasuk juga musuh-musuh kita. Kita boleh bayangkan musuh-musuh kita letakkan di depan kita, duduk di depan kita, bersama-sama kita nanti memanjatkan pujian terhadap 21 Tara ini. Nah, seperti itu. Kemudian di belakang kita masih ada tempat kosong, di belakang kita tempatkan adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, kerabat-kerabat kita, yang mana kita merasa melekat terhadap mereka. Itu kita tempatkan di belakang kita. Dan masih ada tempat yang kosong di antara depan dan kiri, depan dan kanan, kemudian kiri dan belakang, kanan dan belakang masih ada tempat yang kosong. Nah, tempat yang kosong ini teman-teman boleh memvisualisasikan makhluk-makhluk dari keenam alam samsara yang lain. Ya, keenam alam samsara yang lain itu boleh diundang juga, boleh dibayangkan, ya, untuk memenuhi tempat di sekitar Anda.
bersama-sama kita nanti makhluk-makhluk itu dari keenam alam tersebut itu bersama-sama kita nanti memanjatkan pujian terhadap ke-21 tara itu. Ya, tentu di langkah awal makhluk-makhluk yang semuanya itu ayah kita, ibu kita, musuh kita, teman-teman yang kita melekati itu dan makhluk-makhluk dari seluruh keenam alam samsara itu kita hadirkan di tempat ini dalam bentuk visualisasi. Kemudian bersama-sama kita makhluk-makhluk itu melakukan perlindungan. Jadi langkah pertama kali adalah kita bersama-sama mereka semua, keseluruhan makhluk itu kita berlindung kepada Sang Buddha, dalam hal ini diwakili oleh Buddha Tara perlindungannya. Ya, seperti itu. Nah, makhluk-makhluk dari keenam alam samsara itu ketika hadir di tempat kita masing-masing, itu kita bayangkan mereka sebagai bentuknya sebagai manusia. Walaupun mereka berasal dari makhluk neraka, kita bayangkan makhluk-makhluk itu sudah beralih wujud menjadi bentuk manusia. Walaupun makhluk-makhluk itu berasal dari alam setan kelaparan, kita bayangkan mereka mendapatkan suatu kesempatan untuk lahir sebagai manusia. Walaupun makhluk-makhluk di sekitar kita, binatang piaraan kita, hewan piaraan kita, itu dalam bentuk binatang, ketika kita hadirkan dalam bentuk visualisasi di dalam batin kita hadirkan mereka dalam wujud manusia. Kita memberi kesempatan kepada mereka agar mereka bisa mendapatkan bentuk kelahiran yang berbahagia dalam bentuk manusia. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita melakukan langkah pertama adalah mengambil perlindungan kepada objek perlindungan yang ada di depan kita, yakni Buddha Sakyamuni yang sudah kita undang. Dan dalam hal ini perlindungannya akan diberikan oleh Buddha Tara sebagai wakil dari Buddha, memberikan perlindungannya itu kepada kita dan ke seluruh makhluk yang hadir pada saat itu. Nah, kemudian barulah kita memanjatkan puji-pujian seperti yang tadi pagi awal sudah dibawakan oleh Ibu Agnes. Ya, seperti itu. Teman-teman, itu cara memeditasikan dan mengundang ladang perlindungan. Kemudian yang kedua, cara memeditasikan bagaimana diri kita tidak seorang diri, kita juga membawa sanak saudara kerabat kita, terutama kedua orang tua kita, hadir di tempat ini, juga makhluk-makhluk yang lain hadir di sini dalam bentuk manusia, kita bersama-sama mereka untuk mengambil perlindungan. Nah, jadi dua teknik meditasi ini perlu dikerjakan di awal sebelum kita memanjatkan puji-pujian kepada Buddha Tara. Ya, seperti itu cara bermeditasinya. Itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Agnes. Ya, terima kasih banyak Pak Yuda untuk penjelasannya. Jadi ini supaya di antara teman-teman nanti silahkan digunakan apa yang sudah hari ini Pak Yuda berikan bimbingan untuk meditasinya bisa digunakan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan Dharma di sana pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Yuda dengan tema saya berlindung dan terlindungi. Mari kita dengarkan bersama. Silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih. Teman-teman, saya akan melanjutkan lagi ya dengan sesi Dharma Desana pada pagi hari ini. Waktunya kira-kira berapa lama ya, Bu Agnes? 1 jam? Ya, bisa sampai 1 jam. Oke, 1 jam. Sampai setengah 12 WITA. Untuk diketahui bahwa saya juga merupakan pertama kali hadir di komunitasnya BBC. Ya, BBC ini adalah Budayana Buddhist Center. Ya, posisinya ada di Bali, ya, tepatnya di kota Denpasar ya. Bukan ya? Ya, di Denpasar, benar. Nah, di Denpasar, oke. Ya. Dulu pernah sih diundang tatap muka ya, tatap muka fisiknya. Dan sekarang baru pertama kali maksud saya online, tatap muka online. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum mulai biasanya kan kita memanjatkan pujian kepada Sang Buddha ya, atau kepada dalam hal ini kepada Buddha Tara.
Tapi kita sudah lakukan hal itu ya tadi ya, ketika membaca pujian 21 tara ya, yang 21 tara yang 21 tara tadi yang di awal tadi, ya, yakni ada 21 tara, itu di baris yang pertama itu ada pujiannya. Gitu. Bu Agnes boleh ini di-share sekali lagi, yang pujian baris yang pertama itu. Filenya masih ada atau sudah ditutup? Jadi biasanya kan kalau kita akan memulai suatu Dharma Desana kan biasanya secara umum kita mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa Masih itu ya apa yang kemarin Buddhasa, ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, ya. Jadi tadi kita sudah mengucapkan pujian kepada Buddha Tara dalam hal ini. Tadi Agnes yang 21 Tara itu sudah betul. Syair yang pertama. Yang itu ada judulnya 21 Tara itu. Satu slide lagi. Slide 25. Ya, ini. Ya, jadi kita tadi sudah membacakan pujiannya sebagai ganti Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita mengingat bahwa esensinya itu adalah Buddha Sakyamuni, sehingga kita juga dalam hal ini ketika kita memuji kepada Buddha Tara, itu juga kita sekaligus kita berpikir bahwa kita juga memuji Buddha Sakyamuni, ya. Jadi kita tadi sudah memanjatkan kalimat seperti yang tampil di layar itu, yakni Om Jetsun Mapa Ma Drolmala Cak Jelo, ya, seperti itu. Jadi itu boleh diulang 3 kali dan sebagainya, silahkan, ya. Oke, terima kasih Bu Agnes, boleh di stop share. Nah teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu. Bentar. Nah, sudah tampil nih sepertinya. Saya full screen dulu ya. Sudah tampil? Ya. Sudah tampil. Oke, ya. Nah, ini suatu gambar yang sering saya pakai, ya. Suatu gambar yang sering saya pakai, ya. Yakni sebelum kita kira-kira 1 tahun setengah, ya, yang lalu itu gambar yang besar ini itu berlaku. Ya, sekarang pun juga berlaku sih bagi beberapa orang tertentu ya, dengan segala persyaratannya ya. Saya bangun, saya mandi, saya berganti pakaian, saya makan pagi, saya menuju tempat kerja, saya memulai kerja pada jam 9, saya kemudian nggak terasa waktunya, saya makan siang, selesai pada sore hari, pulang ke rumah, ya kan? Makan malam, nonton TV, tidur. Besok gitu lagi gitu, ya. Nah, pada zaman yang sekarang, contohnya seperti saya sudah hampir 1,5 tahun juga itu saya di rumah. Yang saya lakukan di depan laptop gitu ya, makan gitu, ke toilet, ke kamar kecil, tidur, ulang lagi di depan laptop gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ini sekedar mengingatkan kita terlibat di dalam aktivitas-aktivitas 24 jam seperti itu gitu. Nah, maksudnya apa nih? Gitu. Maksudnya apa gitu? Apa kaitannya nanti dengan berlindung? Nah, nanti ada kaitannya ya. Saya ingin mengulang sedikit ya. Tadi ketika kita membaca dasar dari semua kebajikan, kita membaca
teks dasar dari semua kebajikan. Nah, Agnes boleh nanti tolong siapin teks dasar kebajikannya lagi ya, yang syair awal-awal ya. Nanti saja nanti. Baik. Ya. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa selain kita memiliki aktivitas rutinitas 24 jam itu, ya, kita sudah memakai aktivitas kita 24 jam tadi ini, ya, dengan segala aktivitasnya 24 jam itu kayaknya juga nggak cukup ya, aktivitas kita masih banyak, besok masih nunggu lagi aktivitas yang lain, nunggu lagi masih banyak proyek yang belum diselesaikan gitu ya. Dan akhirnya tahu-tahu saya contoh seperti saya ambil contoh diri saya sendiri aja lebih gampang. Tahu-tahu saya berpikir, aduh nggak terasa ya, sekarang saya sudah berumur 51 tahun, sudah separuh abad gitu. Apa yang sudah saya kerjakan dengan waktu yang saya sudah saya terima 24 jam itu dan dikalikan 51 tahun. Apa yang sudah saya kerjakan sebetulnya gitu. Nah, gambar ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sebetulnya kita memiliki potensi yang luar biasa. Bentuk kelahiran sebagai manusia itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan gambar ini selalu saya pakai juga mengingatkan kepada saya bahwa potensi-potensi ya, sumber daya yang bernama manusia itu dengan kekuatan tubuh fisiknya, dengan kekuatan batinnya itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bisa dipakai untuk apapun. Buktinya ketika Anda ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam hidup Anda bisa mencapainya. Ya. Dan bahkan kalau kita ingat, kalau kita bayangkan misalkan contoh kota Jakarta misalkan, atau kota Surabaya di tempat saya, atau kota Denpasar lah misalkan, ya kita bayangkan itu contoh 20 tahun yang lalu. Dengan yang sekarang berbeda, ya berbeda. Yang paling membedakan adalah contoh bangunan-bangunannya itu. Manusia-manusia hebat bisa membangun sesuai dengan keinginan-keinginannya dan bisa mencapai tujuan-tujuannya itu. Ya, membangun kota Jakarta, membangun kota Surabaya, dan membangun kota Denpasar, membangun pencakar langit yang sangat luar biasa, mencapai bulan, mencapai planet Mars, dan kemungkinan suatu saat kita akan hidup ya di planet-planet itu dengan segala persyaratannya. Jadi gambar ini mengingatkan kepada saya bahwa sebetulnya potensi bentuk manusia itu dengan tubuh fisiknya dan kekuatan batinnya yang luar biasa, mestinya tidak dipakai hanya untuk, mestinya tidak dipakai hanya untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas 24 jam ini, gitu. Loh, kenapa begitu, Pak Yuda? Ya. Nah, kenapa begitunya? Itu perlu hal yang kita tanyakan, gitu. Jadi kita mulai merenungkan bahwa sebetulnya kehidupan sebagai manusia itu kan nggak abadi. Suatu saat kita akan meninggalkan kehidupan ini, kita akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dan segala fasilitas dan segala macam penunjang yang sudah kita dapatkan, sudah kita pakai, itu tidak abadi. Dan itu semua harus ditinggalkan ketika ada suatu titik di mana, ada suatu momen di mana kematian itu akan datang. Gitu. Nah, kita jadi berpikir kemudian, apa hidup kita hanya untuk gitu-gitu aja, gitu. Gitu-gitu aja itu maksudnya, ya aktivitas 24 jam itu rutinitas ya. Seperti tadi yang saya kasih contoh diri saya. Nggak terasa ya, waktu sekarang udah separuh abad, umur 51 tahun, apa yang sudah saya kerjakan sebetulnya gitu. Ya. Salah satu pertanyaan yang penting adalah apa yang sudah saya kerjakan ketika nanti kematian akan datang. Apakah saya sudah mempersiapkan kematian saya dengan baik gitu. Apakah nanti saya juga sudah mempersiapkan kehidupan saya setelah kematian? Tentu setelah kematian ada kehidupan ya. Kalau menurut filosofi Buddhis, kalau menurut kepercayaan dan menurut teman-teman di sini yang yakin terhadap metode yang diajarkan Buddha, tentu teman-teman meyakini adanya suatu bentuk
kehidupan setelah kematian. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk dipertanyakan. Ya. Jadi, dan pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak saja untuk umat Buddhis, untuk semua orang, karena semua orang pasti mengalami kematian. Semua orang pasti akan mengalami kematian dan mereka akan meninggalkan kehidupan ini. Gitu. Nah, jadi kalau menurut Buddhis kita boleh mempertanyakan, ya, kita boleh ya, sesekali mempertanyakan, atau bahkan kalau di metode Tibetan Buddhism, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kematian ini senantiasa harus dipertanyakan setiap hari. Setiap hari. Dengan contoh misalkan, apakah besok saya masih hidup? Gitu. Apakah besok saya masih hidup? Gitu. Apakah nanti malam saya akan hidup? Ya. Apakah nanti siang saya masih hidup? Gitu. Jadi ini sangat penting teman-teman untuk mempertanyakan hal ini. Nggak perlu dijawab dulu, nggak perlu dijawab, tapi membangkitkan pertanyaan-pertanyaan ini penting. Dengan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan ini, nanti teman-teman mulai berpikir untuk apa? Berpikir untuk masa depan, gitu. Masa depan saya bagaimana nanti, gitu. Artinya apa? Tadi teman-teman sudah melakukan aktivitas 24 jam, saya juga sudah menggunakan hampir separuh abad, 51 tahun saya, untuk aktivitas 24 jam rutinitas sehari-hari. Gitu. Dan berkaitan dengan kematian ini, ketika saya tanyakan, apakah nanti siang saya akan hidup? Nah, dengan pertanyaan ini kemudian saya mulai berpikir, apakah hidup saya hanya untuk mengerjakan hal-hal yang untuk hanya kehidupan ini saja? Jadi kalimat hanya untuk hidup ini saja, ini perlu digarisbawahi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kematian itu nanti akan mengarahkan pola pikir kita, yakni pola pikir menggeser paradigma berpikir kita dari cara berpikir hidup hanya untuk yang sekarang ini saja, digeser kemudian teman-teman dan saya nanti mulai mempertanyakan, oh iya, kalau ada kematian, artinya kan saya harus juga memikirkan masa depan saya setelah kematian. Nah, jadi jangkauan berpikir kita lebih luas. Dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kematian itu, jangkauan pertanyaannya lebih luas. Tidak hanya mengerjakan aktivitas-aktivitas di hidup ini saja, ya itu. Jadi Sang Buddha memberikan petunjuknya seperti itu, dan terutama kalau nasihat dan petunjuk di lingkup Tibetan Buddhism itu guru-guru India dan guru-guru Tibet pada zaman lampau itu memberikan petunjuknya, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kematian itu penting, sehingga tujuannya adalah untuk menghancurkan pandangan keliru. Ya, pandangan keliru kita, pandangan keakuan kita, pandangan kekeliru keakuan kita yang hanya melekat pada hidup ini saja. Jadi pandangan keliru yang kita fokus menggenggam pada hidup ini saja, itu mulai diketok-ketok, ya diketok-ketok, mulai dihancurkan, dikikis, diguncang-guncang, ya, agar rontok. Dengan apa cara merontokkannya, mengguncang-guncangnya? Dengan pertanyaan tadi itu. Gitu. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan bahwa apakah besok saya masih hidup? Gitu. Apakah nanti malam saya masih hidup? Apakah nanti siang saya masih hidup? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan mengubah pola pikir kita dari hanya berpikir untuk bekerja pada hidup saat ini saja, itu kita jangkauannya diluaskan. Artinya kita juga harus bekerja untuk memperluas aktivitas kita. Persiapan masa depan kita bagaimana nanti setelah kematian? Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah memiliki manajemen untuk persiapan masa depan kita setelah kematian? Nah, inilah nanti cara berpikir seperti ini adalah
wisdom understanding, pemahaman-pemahaman yang didapatkan dari merenungkan perenungan-perenungan tentang pertanyaan kematian tadi. Tujuannya apa? Wisdom understanding semacam ini, kebijaksanaan yang didapat dari perenungan sederhana semacam ini, tujuannya adalah untuk mulai membongkar, mulai mengikis, mengguncang-guncang. Atau kalau nanti wisdom understanding-nya sudah kuat, itu nanti ada sebagian yang rontok. Apa yang rontok? Yakni pandangan keliru keakuan yang menggenggam hanya hidup ini saja. Pandangan keliru yang berupa keakuan yang menggenggam hidup hanya ini saja, pandangan keliru inilah yang membuat kita hanya fokus mengerjakan belain mati-matian, cari duit, bekerja, karir, pangkat, dan sebagainya, kesejahteraan hanya untuk hidup saat ini. Kita tidak berpikir untuk mengerjakan masa depan kita. Jadi, pandangan keliru keakuan yang menggenggam hidup hanya untuk ini saja, itu perlu dibongkar. Dengan cara mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan kematian itu. Ya, nah itu. Nah, teman-teman lanjut. Ya. Tentu ketika kita bertanya bahwa kematian itu pasti datang, dan kita nggak tahu kapan itu datang. Gitu. Logikanya, menurut petunjuk dari guru-guru India dan guru-guru Tibet berabad-abad yang lampau, secara umum kemungkinannya cuma ada dua, gitu. Kalau setelah kematian kemungkinannya cuma ada dua, ya, yakni akan melanjutkan ke alam-alam rendah atau melanjutkan ke alam-alam bahagia, gitu. Jadi itu, ya. Jadi lanjutannya setelah kematian ya nggak ada pilihan. Pilihannya cuma ada dua, nggak ada pilihan yang ketiga, gitu. Pilihan yang secara umum, ya, saya katakan secara umum. Lain kalau ada teman-teman di sini atau makhluk-makhluk yang lain yang sudah di tingkat marga penglihatan atau momen pertama masuk kesucian, atau dengan kata lain sudah akan berstatus masuk ke momen pertama, ya, maga dari Sotapanna, tingkat kesucian pertama, atau momen pertama dari batin Bodhisattva Arya di marga penglihatan atau di bumi yang pertama, lain ceritanya. Ya. Mereka sudah tidak memiliki kondisi yang dikuasai lagi oleh kematian-kematian semacam ini. Itu lain cerita. Tapi yang sedang diceritakan di sini adalah makhluk secara umum, makhluk samsarik secara umum. Jadi pilihannya cuma ada dua. Dan ini sangat bagus untuk kita renungkan. Setelah merenungkan pertanyaan tentang kematian itu, kita merenungkan, oh iya betul ya, kemungkinannya cuma ada dua. Ya. Akan melanjutkan ke alam-alam rendah yang penuh penderitaan, atau melanjutkan ke alam-alam bahagia, gitu. Nah, dengan mempertanyakan ini, kemudian kita juga bertanya balik kepada diri kita, apakah saya sudah yakin bahwa saya bisa menghindari alam-alam rendah? Dan sebaliknya, apakah saya memiliki keyakinan, persiapan yang matang dan mantap bahwa saya pasti akan, ada kata pasti akan, itu perlu digarisbawahi, pasti akan mendapatkan bentuk kelahiran di alam-alam bahagia. Ini pertanyaan lagi yang perlu kita renungkan. Nggak perlu dijawab dulu, ya, nggak perlu dijawab. Pertanyaannya saja yang perlu dibangkitkan, gitu. Nah, dari mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kemudian kita secara spontan, ya, secara alamiah, secara umum, ya, maksudnya manusia atau orang ketika mendengar belum ada persiapan tentang nanti akan kemana setelah kematian, itu kemudian yang selanjutnya akan timbul bangkit yang namanya batin ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Ya, seperti itu. Gitu. Dan hal ini wajar. Gitu. Ya, hal ini wajar. Saya stop share screen dulu. Karena saya juga perlu bertatap muka dengan nama-nama yang hadir di sini, gitu ya. Jadi teman-teman di sini boleh mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nggak perlu dijawab dulu.
membangkitkan pertanyaannya itu saya pikir jauh lebih penting. Ya. Dan guru-guru di zaman lampau, guru-guru India, guru-guru Tibet, di beberapa tempat yang lampau juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Dan mereka juga tidak buru-buru untuk menjawabnya. Namun yang urgent, ya, yang urgent adalah mempertanyakan atau bangkitnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Ya. Apakah nanti siang saya masih hidup? Nah, seperti itu pertanyaannya. Ya. Teman-teman boleh loh menjadikan pertanyaan-pertanyaan ini kalau di lingkup Tibetan Buddhism, itu biasanya kita akan mengenal pembacaan mantra tertentu sekian kali, ya, pembacaan mantra tertentu sekian 1000 kali, ratusan ribu kali, jutaan kali. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini boleh diganti sebagai mantranya itu. Ya, jadi mantranya diganti. Apakah nanti siang saya masih hidup? Apakah nanti siang saya masih hidup? Apakah nanti siang saya masih hidup? Boleh itu diulang-ulang sehari-hari. Ini sangat bagus bagi batinnya teman-teman untuk tadi saya katakan menghancurkan pandangan keliru keakuan level kasar yang menggenggam hanya hidup ini saja. Ini perlu dibongkar, teman-teman. Karena pandangan keliru keakuan yang hanya menggenggam kehidupan ini saja, itu sangat merugikan kita. Pandangan keliru keakuan yang menggenggam kehidupan hanya ini saja, merugikan kita karena kita hanya mengerjakan, memakai potensi manusia yang dahsyat itu hanya untuk kehidupan ini saja. Tapi kita tidak punya persiapan untuk masa depan kita. Sangat disayangkan. Ya, kita dicengkram oleh pandangan keliru keakuan yang menggenggam, berpikir bahwa hidup hanya sekali ini saja, itulah pandangan keliru, sehingga kita bekerja hanya untuk kehidupan kita yang satu ini saja. Kita nggak pernah berpikir bahwa ada kehidupan di masa depan. Jadi ini pandangan keliru yang perlu dibongkar. Langkah pertama hidup kita sebagai manusia adalah membongkar pandangan keliru semacam ini. Ya, baru kemudian kita bisa bekerja sesuai dengan arahan-arahan. Kalau teman-teman di sini memiliki guru pembimbing, bekerja sesuai dengan arahan guru pembimbing masing-masing. Ya. Nah, sekarang kembali lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan tadi itu, pertanyaan-pertanyaan yang tadi membuat bangkitnya ketakutan, bangkitnya kekhawatiran, kegelisahan, dan keraguan-raguan dan sebagainya macamnya itu. Kemudian kita kan tidak punya jawabannya. Kepada siapa kita harus mendapatkan jawaban-jawaban itu? Ya. Akhirnya setelah tidak ada jalan lain, jadi seperti orang yang tidak memiliki jawaban, kita berhadapan dengan sebuah jalan yang buntu, akhirnya pikiran kita satu-satunya, kita berpikir bahwa, oh iya, saya kan memiliki otoritas yang bernama Sang Buddha. Gitu. Saya akan memiliki figur utama yang bernama Sang Buddha. Saya akan memiliki figur yang luar biasa hebat yang bernama Buddha Sakyamuni. Kenapa saya enggak minta perlindungan ya kepada Buddha Sakyamuni? Nah, begitu. Jadi biasa kalau kita juga di sehari-hari ketika kita menemukan jalan yang buntu, kita selalu secara spontan, alamiah, kita mencari yang kebalikannya. Kepada siapa saya bisa meminta pertolongan ini? Kepada siapa yang bisa pertolongan-pertolongan ini segera bisa diselesaikan? Siapa figur yang bisa membantu kita? Gitu. Ya, jadi dalam hal ini kita langsung teringat kepada, oh ya, saya ini kan Buddhis gitu. Ya, saya ini kan Buddhis. Ya, saya Buddhis kan memiliki guru pelindung, guru junjungan yang luar biasa, gitu, yakni Buddha Sakyamuni gitu. Atau misalkan kalau dikaitkan dengan puja pada pagi hari ini, objek perlindungan kita adalah Buddha Tara ya. Sehingga teman-teman yang sudah dekat, merasa dekat dengan Buddha Tara, boleh meminta perlindungan kepada Buddha Tara. Buddha Tara bagaimana? Saya sedang mengalami kesulitan. Masa depan saya bagaimana nih? Apa yang harus saya kerjakan? Gitu. Jadi kita teringat langkah berikutnya seperti itu. Ya, secara alamiah orang akan memikirkan
meminta perlindungan kepada figur-figur yang menurut dia mampu melindunginya, gitu. Ya. Nah, saya share screen lagi ya, balik lagi. Nah, inilah kemudian makanya menjadi titik awal perlindungan kita. Ini menjadi titik balik bagaimana kita mengerjakan berlindung. Ya, bagaimana kita mengerjakan berlindung, inilah ya, dari awalnya kita tahu bahwa kita memiliki potensi kehidupan manusia yang sangat luar biasa, kemudian kita hanya menggunakannya hanya untuk hidup ini saja, kemudian kita diberitahu bahwa itu ada kematian datang, kemudian kematian itu sangat bagus mempertanyakannya seperti itu akan membongkar pandangan keliru dan mengikis dikit-dikit, mengguncang-guncang pandangan keliru keakuan yang menggenggam bahwa hidup hanya untuk ini saja, itu mulai digoncang, tujuannya itu. Ya. Bagaimana cara selanjutnya? Kita meminta perlindungan, gitu. Gambar ini sudah saya pakai berkali-kali, ya. Dan gambar ini satu gambar ini itu mewakili keseluruhan dari apa yang ingin saya bicarakan pada sesi Dharma Desana kali ini. Ya. Di situ kita lihat ada dua anak kecil gitu, dia sedang melindungi dirinya dari cipratan air hujan ya. Dan kemudian itu artinya dia berlindung ya dari air hujan supaya tubuhnya tidak basah kuyup kena hujan. Ya walaupun ada cipratan-cipratan dikit yang membasahi tubuhnya. Dan kita lihat itu wajahnya mereka. Ya, mereka dengan gembira, dengan senyum. Artinya apa? Mereka mengerjakan proses berlindung itu. Mereka mengerjakan ya, praktek berlindung itu dengan gembira. Mereka gembira ketika melindungi dirinya dari air hujan. Dan mereka juga mendapat cipratan-cipratan kecil, ya, masih mengalami gangguan-gangguan, penderitaan-penderitaan ketika menjalankan proses kehidupannya. Namun mereka fine-fine aja, mereka gembira, ya, dan bahkan menganggap cipratan air itu sebagai sesuatu yang fun. Fun itu artinya ya menggembirakan, ya, bukan sebagai dianggap yang harus ditolak gitu. Wah, ini kok air membasahi saya, tidak gitu. Jadi gambar dua anak kecil ini dengan wajahnya yang senyum itu saya pakai, ini maknanya luar biasa. Ya. Oleh karena itu teman-teman, saya yakin teman-teman di sini adalah Buddhis semua dan teman-teman di sini sudah tahu objek perlindungan apa yang mesti dipakai. Dalam hal ini adalah Buddha Sakyamuni, kemudian mengambil perlindungan yang kedua, yakni berlindung terhadap ajarannya atau dharmanya. Dan yang ketiga, berlindung terhadap komunitas siswa-siswa Sang Buddha, dalam hal ini yang Arya atau yang Sangha, yang disebut dengan komunitas Sangha. Ya. Jadi teman-teman sudah tahu tentang bagaimana objek apa yang harus diambil ketika kita berlindung. Ya. Nah, adalah 3 permata, Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, itu teman-teman sudah tahu. Nah, saya ingin sebetulnya mereview kembali dan merefresh kembali, menyegarkan ingatan-ingatan kita bahwa kita sudah mendapatkan objek perlindungan. Gitu. Kemudian kita juga akan menjadi terlindungi. Jadi sesuai dengan judul ya, berlindung dan terlindungi. Nah, pagi hari ini tujuan saya adalah untuk merefresh kembali, mengingatkan kembali pikiran-pikiran kita, apa itu tentang berlindung. Sehingga dengan menyegarkan kembali, mengingatkan kembali, kita akan menjadi semakin kokoh tentang praktek berlindung kita. Ya, pertama-tama kali kita harus mengingatkan kepada diri kita kembali. Sebetulnya kita berlindung itu untuk apa? Gitu. Jadi kalau di sini nomor 1, alasannya apa ya? Apa ya yang merupakan sebab-sebab untuk berlindung? Alasannya apa? Gitu. Saya karena nanti keterbatasan waktu, mohon izin nanti saya hanya akan menjelaskan nomor 1, ya, terutama yang nomor 1, karena ini menjadi sebuah langkah awal yang penting bagi berlindung. Ya. Terutama nanti untuk memperkokoh perlindungan yang sudah kita ambil, itu akan diperkokoh, diperkuat lagi ketika kita mengetahui alasannya untuk berlindung. Bagi yang sudah tahu alasannya berlindung, dengan mendengarkan refreshing, penyegaran kembali kalimat-kalimat yang saya berbagi pada pagi hari ini, teman-teman yang berlindungnya sudah kuat, mapan,
itu makin diperkuat lagi, makin dimapankan lagi, ya, semakin kokoh lagi. Jadi teman-teman, nomor 1 itu nanti akan saya bahas, kemudian mungkin kalau ada waktu, saya akan membahas yang nomor 4, ya, nomor 4 dan nomor 5, yakni manfaat-manfaat berlindung dan etika atau tata krama ketika kita berlindung. Ya. Teman-teman, alasan untuk berlindung, gitu. Alasan untuk berlindung itu tadi saya sudah berbagi di awal-awal tadi. Secara alamiah, kita berlindung karena kita takut. Kita membangkitkan batin yang namanya ketakutan. Untuk alasan ketakutan inilah, maka kita di langkah selanjutnya, kita mencari yang namanya berlindung. Berlindung untuk apa? Artinya, secara umum berlindung untuk apa? Untuk menghilangkan ketakutannya itu. Gitu. Jadi tujuannya jelas. Kita sebagai Buddhis adalah untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan yang mana di awal-awal itu kita memiliki ketakutan-ketakutannya itu. Kemudian ketika kita sudah mengambil perlindungan kepada Buddha Sakyamuni misalkan, kepada objek yang di depan kita pada pagi hari ini, misalkan Buddha Sakyamuni itu kehadirannya diwakili oleh Buddha Tara, kita mengambil perlindungan kepada Buddha Tara, dan oleh sebab itu kita merasa diri kita sekarang aman karena sudah mendapatkan objek perlindungan, tempat untuk mengambil perlindungan, kita merasa aman. Nah, rasa aman inilah yang dimaksud di sini. Rasa aman inilah yang merupakan alasan, ya, yang merupakan alasan mengapa kita harus berlindung, gitu. Ya, gitu. Jadi teman-teman, langkah pertama agar perlindungan kita menjadi efektif, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, itu nanti menjadi efektif. Langkah pertamanya ini penting teman-teman, sangat penting, yakni kita perlu menyegarkan kembali, mempertanyakan kembali tentang alasan-alasan berlindung yang sudah kita ambil. Atau bagi teman-teman yang belum menentukan perlindungannya, teman-teman juga sangat bagus mempertanyakan hal ini. Apakah objek-objek perlindungan, ada beberapa alternatif dari beberapa alternatif objek-objek perlindungan yang sudah saya kumpulkan data-datanya. Mana di antara mereka yang paling efektif untuk memberikan perlindungan kepada diri saya? Gitu, ya. Nah, bagi sebagian besar teman-teman di sini sudah melakukan observasi atau pengamatan-pengamatan atau penyelidikan semacam itu. Pada akhirnya, makanya teman-teman di sini hampir sebagian Buddhis, teman-teman menjatuhkan pilihan objek yang bisa melindungi adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi tentu itu harus melalui penyelidikan-penyelidikan, melalui pengamatan-pengamatan, survei terlebih dahulu, gitu. Apakah objek-objek perlindungan itu mampu untuk melindungi diri kita? Ya, tentu saja harus dimulai dengan bangkitnya batin ketakutan, kemudian batin ketakutan itu sirna atau ditawarkan atau diobati dengan cara mencari perlindungan, objek perlindungannya itu. Dalam hal ini objek perlindungannya adalah Buddha Sakyamuni. Ya, kalau berkaitan dengan pada pagi hari ini, objek perlindungannya diwakili oleh Buddha Tara, ya, Buddha Tara hijau. Apa sih yang bisa diberikan atau apa sih yang bisa diberikan oleh objek perlindungan yang bernama Buddha Tara? Ya. Nah, saya mengutip beberapa manfaat yang bisa diberikan oleh Buddha Tara kepada diri kita. Kita akan terlindungi, ya, kita akan terlindungi. Ada 8 perlindungan yang bisa kita dapatkan. Ya, contoh yang pertama, saya bacakan dari sumber referensinya yang berkaitan dengan Buddha Tara, ya, yakni yang pertama itu ada yang bernama kita dilindungi dari bahaya singa. Ya, saya bacakan dulu ya, nanti baru supaya teman-teman tahu perlindungannya apa, perlindungan yang kita dapat itu apa saja. Ya. Yang pertama adalah bahaya singa, yang kedua adalah bahaya dari gajah, yang ketiga adalah bahaya dari api. Yang keempat adalah bahaya dari ular. Kemudian yang kelima adalah bahaya dari pencuri-pencuri. Bahaya dari pencuri-pencuri.
Kemudian yang keenam adalah bahaya dari penjara. Kemudian yang ketujuh adalah bahaya dari banjir. Kemudian yang kedelapan adalah bahaya dari setan. Gitu. Kalau kita lihat lucu-lucu ya, dan betul memang karena kalau kita lihat kalau pada zaman sekarang, jadi contoh tadi disebutkan yang pertama misalkan bahaya singa, kemudian ada bahaya gajah, ya, kemudian ada bahaya api. Nah, api ini masih mungkin ya kalau di kehidupan kita yang sekarang. Kalau tadi bahaya singa dan gajah itu kayaknya zaman-zaman yang lampau ya. Oh, maksud saya bukan lampau di kehidupan lampau. Di beberapa dulu ketika kehidupan kita belum semodern ini, ya mungkin itu hutannya masih banyak, itu ada kemungkinan manusia bisa diserang oleh singa dan gajah, ya gitu. Di beberapa daerah masih ya, contoh di India, mungkin di Sumatera juga yang masih ada daerah ada gajahnya, kadang-kadang sawah dan ladangnya itu dirusak oleh gajah. Ya. Kemudian kalau bahaya api ini masuk akal karena rumah kita bisa kebakaran gitu. Yang keempat bahaya ular gitu. Pencuri-pencuri. Nah, pencuri ini juga masih masuk akal di masa modern ini. Yang keenam bahaya dari penjara. Nah, ini sangat masuk akal ya, bahaya penjara ini. Kemudian yang ketujuh adalah bahaya banjir. Ini juga masih sangat masuk akal ya. Terutama Surabaya itu sering kebanjiran ya. Terus yang kedelapan bahaya setan-setan atau bahaya diganggu oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia. Itu adalah yang bersifat fisik. Dan bahaya-bahaya tadi itu bisa membangkitkan ketakutan gitu. Dan ketakutan-ketakutan itu bisa dihalau atau sirna, ada obat penawarnya yakni Buddha Tara akan memberikan perlindungan dari bahaya-bahaya itu. Nah, tentu perlindungan-perlindungan itu adalah perlindungan yang sifatnya eksternal, di luar diri kita. Ada juga perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh Buddha Tara. Ya, jadi kata diberikan ini bukan seolah-olah seperti memberikan sebuah hadiah. Hadiah langsung diberikan dari tangannya Buddha Tara, diserahkan langsung hadiahnya itu kepada kita terima melalui tangan kita. Bukan seperti itu ya. Tapi nanti ini ada suatu metode, ada suatu praktek yang mesti kita kerjakan yang berkaitan dengan objek perlindungan bernama Buddha Tara ini, agar bagaimana kita sebetulnya bisa terlindungi. Ya. Jadi itulah makna perlindungan yang sebenar-benarnya. Nah tadi selain bahaya-bahaya eksternal, ada bahaya-bahaya juga yang internal. Yang internal ini jauh lebih berbahaya. Apa itu? Yakni beberapa sifat kualitas-kualitas, bukan kualitas, bahaya-bahaya sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita inilah sebetulnya yang merupakan penghalang-penghalang bagi diri kita, ya, yang merupakan penyebab-penyebab dari penderitaan-penderitaan kita. Ya, apa itu? Contoh yang pertama, kalau tadi dikatakan bahaya singa, ya itu kan gangguan dari luar, di luar diri kita. Gangguan dalamnya apa? Nah, singa di sini adalah simbol dari faktor mental yang bernama kesombongan. Ya, kita tahu bahwa kita sebagai makhluk samsarik, kita masih memiliki kesombongan-kesombongan, dan seringkali kesombongan-kesombongan ini membawa permasalahan, membawa konflik bagi diri kita, dan kemudian konflik dan permasalahan-permasalahan itu menyebabkan penderitaan. Jadi ada faktor mental di dalam diri kita yang bernama kesombongan ini, itu perlu dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Nah, nanti objek perlindungan yang bernama Buddha Tara ini itu akan memberikan petunjuk khusus bagaimana cara membereskan faktor mental yang tidak bajik atau kilesa yang bernama kesombongan itu, yang membuat kita menderita. Kemudian contoh yang kedua tadi kan dikatakan bahaya dari gajah. Gajah ini adalah bahaya dari luar ya, tapi ada bahaya juga yang di dalam batin kita. Apa itu? Yakni ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan ini adalah merupakan akar dari sumber segala permasalahan dan konflik yang kita hadapi. Jadi ketidaktahuan ini merupakan akarnya. Dikatakan akar karena berasal dari yang satu ini, yakni ketidaktahuan gitu.
contoh tadi di awal, ya. Kenapa kok kita bisa membangkitkan rasa takut terhadap ketakutan ketika kita mempertanyakan bahwa kematian kita itu pasti datang dan itu bisa datang kapan saja. Mungkin siang ini kita bisa mati, saya juga siang ini saya bisa mati, ya. Nanti malam saya juga bisa mati, besok mungkin saya juga bisa mati dan tidak berjumpa lagi dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, itu sesuatu yang mungkin gitu. Nah, kemudian kita membangkitkan rasa takut gitu. Kenapa kok rasa takut itu bangkit? Rasa takut itu bangkit dikarenakan kita belum memahami apa yang sebetulnya bisa melindungi diri kita. Nah, karena kita belum bisa memahami itulah ya, merupakan wujud tampilan dari ketidaktahuan yang ada di dalam diri kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan gitu. Kita nggak tahu apa yang mesti langkah pertamanya apa yang mesti dibereskan. Nah, inilah wujud tampilan dari batin yang disertai dengan faktor mental ketidaktahuan. Inilah sumber dari segala macam problematika dan konflik penderitaan kita di kehidupan yang sekarang ini, gitu. Ya. Kemudian saya bacakan dengan cepat contoh tadi bahaya api itu adalah bahaya eksternalnya. Kalau internalnya apa? Yakni kemarahan. Kemarahan ini juga luar biasa, teman-teman. Ini adalah sifat negatif kemarahan ini, sifatnya adalah membakar. Ya, sifatnya adalah membakar. Membakar apa? Membakar apa saja. Membakar apa saja, ya. Bahkan sifat-sifat kualitas baik kita juga akan dibakar. Bila perlu dibakar, dihabisin oleh yang namanya kemarahan ini. Luar biasa, teman-teman. Teman-teman harus berhati-hati terhadap bahaya yang bernama kemarahan ini. Bagaimana kemarahan-kemarahan ini kita bisa bereskan di dalam diri kita? Nah, objek perlindungan yang pada pagi hari ini kita memanjatkan puji-pujian untuk memohon perlindungan, Buddha Tara mewakili Buddha Sakyamuni secara khusus memberikan petunjuk-petunjuknya nanti, ada praktek khusus yang berkaitan dengan Buddha Tara untuk membereskan yang namanya kemarahan ini. Begitu juga dengan bahaya-bahaya yang lain. Nah, saya bacakan secara cepatnya. Bahaya ular itu bahaya eksternal tadi. Bahaya internalnya apa di dalam batin kita? Yakni kecemburuan. Kita tahu kecemburuan juga menyebabkan konflik dan penderitaan di dalam diri kita. Ya. Kemudian tadi selanjutnya ada bahaya pencuri-pencuri. Pencuri-pencuri itu adalah sesuatu yang di luar diri kita. Memang itu membahayakan. Namun ini adalah simbol dari pandangan keliru. Pandangan keliru yang ada di dalam diri kita. Yang harus segera juga dibereskan. Pandangan keliru ini membawa konflik dan problematika juga di dalam diri kita. Kita tadi sudah belajar satu ya tentang pandangan keliru ya, atau pandangan salah. Yakni apa tadi di awal-awal tadi, yakni dengan cara mempertanyakan kematian kita, dengan cara mempertanyakan bahwa kematian kita bisa datang kapan saja, dan kita mempertanyakan setelah kematian itu nanti ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan kita akan melanjutkan kehidupan kita ke alam-alam rendah, atau kemungkinan yang lain kita akan melanjutkan kehidupan kita ke alam-alam bahagia. Itu secara umum. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sangat bagus dan tidak perlu jawaban, cukup hanya mempertanyakannya aja, itu bisa membongkar pandangan keliru, keakuan yang menggenggam bahwa hidup ini saja. Hidup itu hanya kehidupan yang ini saja. Itu dibongkar. Nanti kalau pandangan keliru ini dibongkar, nanti wawasan kita semakin luas. Oh iya, ternyata kita juga harus mempersiapkan masa depan kita ya. Tidak hanya persiapan untuk kehidupan ini saja. Masa depan kita setelah kematian perlu kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita bisa mempersiapkan persiapan masa depan kita ini dengan sebaik mungkin? Itu kita boleh meminta bantuan, petunjuk, cara, dan nasihatnya kepada ladang perlindungan yang di depan kita, yang pada pagi hari ini kita sudah bangkitkan, yakni Buddha Sakyamuni, tapi diwakili oleh Buddha Tara pada pagi hari ini. Itu akan berikan petunjuknya bagaimana cara mengatasi pandangan salah ini. Gitu. Selanjutnya, contoh tadi ada bahaya penjara. Bahaya penjara ini adalah simbol dari internal batin kita yang perlu diselesaikan, dibereskan, yakni kekikiran. Ya. Selanjutnya ada bahaya banjir, itu adalah simbol dari kemelekatan. Ya, kemelekatan atau istilah palinya adalah tanha atau loba. Ya. Berikutnya ada bahaya setan, ya, atau makhluk-makhluk lain
yang mengganggu. Ini adalah simbol dari keraguan-raguan. Rasa bimbang kita, ragu-ragu kita, itu juga kadangkala menjerumuskan kita ke dalam konflik dan penderitaan-penderitaan dan problematika di kehidupan sekarang. Jadi teman-teman, rasa takut itu kalau berdasarkan referensi petunjuk dari Buddha Tara, itu diwakili oleh kedelapannya tadi itu, ya kedelapannya tadi itu, terutama yang internal yang ada di dalam batin kita, itu yang perlu kita bereskan. Ya, saya ulang, contoh misalkan kesombongan, ya kan, kemarahan, kemudian ketidaktahuan, kemudian ada kecemburuan, ada pandangan keliru, kemudian ada kekikiran, ya kan, kemudian ada kemelekatan, dan kemudian yang terakhir ada keraguan-raguan. Itu adalah sifat-sifat batin kita yang negatif yang perlu segera dibereskan. Kalau sifat-sifat itu dibereskan, ya itu kita akan bebas dari konflik, kita akan bebas dari penderitaan. Itulah sebetulnya ketika kita terbebas, ketika kita terhindar dari konflik dan terbebas dari penderitaan. Itulah yang merupakan hasil dari praktek berlindung kita, ya, praktek berlindung. Jadi dengan demikian, secara umum, saya secara umum merefresh kembali alasan berlindung yang perlu kita kerjakan, ya. Alasan berlindung yang perlu kita kerjakan itu seperti itu, gitu. Yakni kita awalnya kita perlu membangkitkan ketakutan di dalam diri kita. Ketakutan terhadap apa? Nah, pada pagi hari ini saya menjelaskan berkaitan dengan objek perlindungan yang di depan kita, yakni Buddha Tara, ya. Nanti ada suatu kesempatan lain, ya, nanti minggu depan itu saya juga diberi kesempatan oleh sebuah komunitas, yakni Yayasan Bigut. Nanti pada hari Kamis malam saya diberi kesempatan yang sama untuk membicarakan topik yang sama. Nah, nanti saya akan bahas dengan sudut pandang yang berbeda, ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Pagi hari ini sudut pandangnya berkaitan dengan Buddha Tara, ya, Buddha Tara yang merupakan objek perlindungan yang kita bangkitkan sebagai perlindungan di pagi hari ini. Dan ini sangat bagus sekali, sehingga dengan demikian teman-teman yang di sini minimal dengan mendengar, ikut serta pada pagi hari ini, teman-teman memiliki koneksi, ya, memiliki tanda kutip koneksi, hubungan, melalui apa? Melalui batin mendengar. Melalui batin mendengar, kemudian teman-teman memiliki jejak-jejak batin yang berkaitan dengan jejak-jejak batin yang bagus, ya, dalam hal ini, ya, yang berkaitan dengan Buddha Tara, gitu, ya. Dan teman-teman khusus, ya, teman-teman khusus ketika pada masa pandemi ini, teman-teman pada khusus masa pandemi ini, itu ada satu hal yang sangat spesial yang berkaitan dengan Buddha Tara ini, yakni yang berkaitan dengan Buddha Tara yang nomor 20. Agnes bisa minta tolong yang berkaitan dengan syair yang berkaitan dengan Buddha Tara yang nomor 20, ya, tolong dipersiapkan. Jadi yang berkaitan dengan Buddha Tara yang nomor 20 ini sangat spesial, teman-teman, ya, sangat spesial itu. Jadi ini kalau kita baca berulang kali syair yang nomor 20 ini manfaatnya luar biasa, terutama yang berkaitan dengan baris yang terakhir. Baris yang terakhir kalau kita baca bahwa Tara yang bernama di nomor 20 ini, minta maaf saya juga nggak hafal namanya dalam bahasa Tibet, tapi saya tahu peranan atau fungsi dari Buddha Tara yang bernomor 20 ini, tubuhnya berwarna oranye, ya, berwarna oranye. Itu di baris yang terakhir, beliau punya spesialisasi khusus. Beliau punya spesialisasi khusus untuk melenyapkan wabah yang sangat menakutkan. Nah, kita kan sudah hampir 1,5 tahun kita kan hidup dengan wabah COVID, ya, dan banyak teman-teman kita yang juga mengalami kematian, mengalami sakit, dan bahkan juga syukur ada yang sudah sembuh juga.
Nah, khusus bagi teman-teman yang merasa yakin terhadap Budatara, teman-teman boleh melindungi teman-teman dari wabah COVID ini dengan membaca syair yang nomor 20 ini berulang kali dengan penuh keyakinan. Ya, saya juga sudah membuktikan sendiri, saya mengikuti petunjuk dari guru saya, ketika pada saat itu saya diberikan instruksi di awal-awal bulan, saya lupa, awal-awal tahun lalu ya, ketika wabah COVID itu juga menyerang Eropa, seluruh dunia. Nah, saya mendapatkan petunjuk untuk mengulang-ulang membaca syair yang berkaitan dengan Budatara yang nomor 20 ini. Ya, dan saya yakin Budatara melindungi saya secara eksternal, dan tentu saja petunjuknya ini disertai dengan bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita melindungi batin kita sendiri, ya, kita juga melindungi orang lain, terutama kita menggunakan kualitas dari faktor mental yang bajik, yakni perhatian penuh, sati atau mindfulness, untuk setiap saat kita harus perhatian penuh dan waspada terhadap wabah COVID ini. Ya. Nah, itulah makna dari syair yang nomor 20 ini. Kebetulan kita juga ada di situasi COVID, jadi cocok gitu ya. Terima kasih Agnes itu. Ya. Teman-teman, itu alasan berlindung. Ya. Jadi saya tidak terlalu detail, saya ingin mengingatkan, reminder, dan merefresh kembali ya, bagi teman-teman yang sudah memiliki perlindungan dengan baik. Pada pagi hari ini, teman-teman ketika mendengar saya berbagi, teman-teman memperkuat ya cara berlindung teman-teman dengan mengingat kembali alasan-alasan saya berlindung itu untuk apa sebetulnya. Ya. Ketika teman-teman mengingat dengan alur berpikir seperti yang saya berbagi pada pagi hari ini, teman-teman demikian teman-teman memperkuat alasan untuk berlindung. Ya, saya lanjutin sebentar ya, sedikit ya. Nah, teman-teman, saya share screen dulu. Ya, saya lanjut sebentar, gitu. Sebentar, filenya. Sebentar. Oke, ya, saya tadi masih ada waktu, saya akan share tentang manfaat-manfaat berlindung secara cepat. Ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mengerjakan praktek berlindung dengan cara yang demikian, terutama langkah yang pertama itu adalah yang sangat penting, ya, langkah pertama itu sangat penting, yakni alasan berlindungnya itu merupakan menjadi basis utama, basis fondasi yang sangat kuat. Mengapa teman-teman harus mengambil perlindungannya itu? Jadi untuk membangkitkan alasannya itu harus dibangkitkan berkali-kali gitu ya. Nah, setelah teman-teman mengerjakan dengan cara yang seksama, barulah teman-teman mendapatkan perlindungannya itu dan teman-teman terlindungi setelah mempraktekkan praktek-praktek perlindungan itu. Ya, saya di pagi hari ini saya belum sempat memperjelaskan praktek-praktek perlindungan yang sebenarnya itu bagaimana, tapi intinya adalah ketika kita mengambil perlindungan yang sebenarnya itu ada di permata dharma. Permata dharma itulah adalah mengikuti petunjuk-petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh Buddha yang harus kita kerjakan, terutama ketat, murni dalam hal mempertahankan sila praktek etikal disiplin moral yang sudah kita ambil. Contoh Pancasila misalkan. Itulah yang betul-betul yang bisa melindungi kita. Esensinya seperti itu. Jadi di antara ketiga permata itu, sebetulnya peranan yang paling dominan mengapa kita bisa terlindungi adalah peranan dari permata dharma. Dengan cara kita mentaati instruksi, petunjuk-petunjuk yang diberikan Buddha kepada kita. Gitu. Dan kita juga bersandar kepada komunitas Sangha. Mereka lah teman terbaik ketika kita dalam perjalanan memperkembangkan batin sampai kita mendapatkan pembebasan total dari segala macam penderitaan nantinya. Komunitas Sangha adalah teman yang terbaik. Kenapa kok dikatakan teman terbaik? Ya, karena di dalam batinnya mereka sudah tidak ada keraguan lagi tentang petunjuk nasihat yang diberikan oleh Buddha. Dan bahkan mereka sudah mengintegrasikan di dalam batinnya mereka sudah mengerjakan petunjuk dan instruksi itu di dalam batinnya mereka.
Oleh karena itulah mereka disebut dengan komunitas Sangha, siswa Sang Buddha. Ya, kita perlu berteman dan bersandar kepada komunitas-komunitas yang seperti itu, gitu. Dan ini sangat bagus untuk mengkondisikan diri kita tetap on the track di dalam lingkup dan real yang benar menuju kebahagiaan yang kita inginkan. Inilah, dengan cara inilah kita mendapatkan perlindungan yang sebenarnya. Oke, sekarang ini sudah tampil manfaat-manfaat berlindung, sudah ada di depan teman-teman tampilannya, saya akan baca secara cepat. Apa manfaat-manfaat berlindung? Otomatis kita menjadi Buddhis. Ya. Teman-teman, kalau menurut Tibetan Buddhism, siapa yang disebut dengan Buddhis? Mereka, para guru-guru India dan guru-guru Tibet, mereka mengatakan, mereka yang mengambil perlindungan, dan mereka yang mempraktekkan perlindungan, dan mereka yang mendapatkan hasil dari perlindungan, mereka itulah yang disebut dengan Buddhis. Lain daripada itu, mereka bukan Buddhis. Jadi sangat tegas ya teman-teman ya. Ini luar biasa. Mungkin kalau dalam persepsi saya bisa dikatakan juga cukup kaku juga ya. Tapi ini tegas, ya tegas. Kalau Anda berlindung, Anda sudah terlindungi dan Anda mendapatkan manfaat berlindung, ya itulah Anda berarti Buddhis gitu. Kalau belum, ya berarti enggak. Jadi gampang sekali ya. Kemudian kalau kita sudah mengambil perlindungan, itu adalah dasar untuk mengambil sila ya. Mengambil sila Pancasila, 8 sila, 10 sila, sila Samaneri, sama sila Samanera, sila Bhikkhuni, sila Bhikkhu dan sebagainya ya. Dan sila-sila Bodhisattva, sila-sila Tantrik dan sebagainya. Jadi itu semua harus didasari oleh berlindung. Tanpa berlindung sila-sila itu tidak akan efektif bekerja pada diri kita. Yang ketiga itu menghilangkan penghalang karma, yang keempat itu kita menghimpun kebajikan yang luas ya. Kemudian yang kelima, kita bisa terhindar bahaya dari makhluk lain, atau kita bisa terhindar dari yang namanya mara. Yang keenam, kita terhindar jatuh dari alam-alam rendah. Nah, ini menarik, teman-teman. Kenapa ketika kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita terlindungi, tidak jatuh ke alam rendah? Ini garansi loh, garansi. Bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya adalah begini, gitu. Tadi contoh di awal, kita akan mengundang ladang perlindungan. Dalam hal ini, ladang perlindungannya adalah figur yang kita pakai adalah Buddha Sakyamuni. Tadi pagi, Buddha Sakyamuninya itu diwakili kehadirannya oleh Buddha Tara. Kita membayangkan, memvisualisasikan Buddha Sakyamuni oleh Buddha Tara itu demikian detail. Ya. Kalau kemudian teman-teman memiliki tingkat konsentrasi yang sangat bagus, teman-teman bisa membayangkan Buddha Tara itu dengan sangat indahnya, dengan sangat cantiknya, dengan sangat detail aksesoris-aksesoris wajahnya, telinganya, matanya yang demikian cemerlang ya. Kemudian kita juga menghubungkan simbol-simbol dari tubuh, wajah dan matanya itu dengan simbol-simbol ajaran Buddha. Ya, ajaran Buddha. Nah, kalau kita bisa seperti itu, senantiasa ladang perlindungan ini kan melindungi kita setiap saat 24 jam. Artinya 24 jam kita akan teringat akan objek-objek yang bajik itu. Nah, ketika kita senantiasa bekerja dengan cara sikap batin kita seperti ini, senantiasa teringat, batin kita terafiliasi, terkoneksi dengan objek-objek bajik, ya, terutama objek bajik yang berkaitan dengan Buddha ya dalam hal ini. Buddha adalah sesuatu objek yang bajik. Karena batin kita senantiasa memiliki gambaran-gambaran yang bajik, dalam hal ini adalah Buddha Sakyamuni dan Buddha Tara, maka ketika kematian kita tiba, objek-objek bajik itu akan menjadi objek gambaran mental di momen kematian kita. Karena kita mendapatkan objek yang bajik, kita digaransi, kita akan melanjutkan kehidupan kita ke alam-alam bahagia. Dan sebaliknya, itu artinya kita terhindar jatuh ke alam rendah. Dengan cara demikian, teman-teman, makanya Triratna melindungi kita terhindar jatuh ke alam-alam rendah. Sangat masuk akal. Ya. Oleh karena itu, ketika teman-teman memahami hal ini, kerjakan setiap hari. Ulangi setiap hari, ulangi setiap saat. Di tradisi yang saya ikuti, ya, tradisi dari guru saya yang saya ikuti, saya mengulang
manfaat berlindung itu 6 kali sehari. Jadi ada sebuah tradisi di mana saya diharuskan, saya mengambil komitmen untuk mengulang manfaat berlindung itu 6 kali sehari. Dan saya mengulang mengambil perlindungan itu dalam satu hari 6 kali. Jadi saya mengambil perlindungan 6 kali, mengulang manfaat berlindung 6 kali. Setiap hari. Ini sangat bagus teman-teman. Ya, ini di tradisi yang saya ikuti berdasarkan petunjuk dari guru saya. Dan saya kerjakannya hingga hari ini. Yang ketujuh, itu kita bisa meraih hasil tujuan sementara dan tertinggi. Yang kedelapan, kita mendekati merealisasi pembebasan dan bahkan kebudayaan itu sendiri. Ya, itu tadi 8 manfaat yang kita bisa dapatkan dari berlindung. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat dari berlindung, ya, ada satu hal yang sangat bagus yang bisa kita kerjakan. Apa itu? Kalau kita sudah merasakan manfaat dari berlindung, kita bisa, ini poin yang ini nih teman-teman, ya, poin yang ini nih. Nah, yang saya blok ini, ya, teman-teman bisa menganjurkan orang lain mengambil perlindungan. Teman-teman bisa menganjurkan, kenapa kok teman-teman bisa menganjurkan orang lain mengambil perlindungan? Ya, karena teman-teman sudah membuktikan sendiri, saya sudah membuktikan sendiri manfaat berlindung dari Sang Triratna, dan kemudian oleh karena itulah berdasarkan berbasis kepada manfaat itu, kita menganjurkan orang lain untuk mengambil perlindungan yang sama. Ya, itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya berbagi pada pagi hari ini. 1 jam. Ada waktu untuk sesi tanya jawab kok, meskipun waktunya sih ya Mas, kalau dari Pak Yuda sendiri masih bisa nggak? Boleh, silakan. Mungkin ya, silakan. satu atau dua pertanyaan, silakan. Monggo, silakan, monggo. Ada pertanyaan di chatting dari Delina Sutanto. Mohon petunjuk apakah membaca Arya nomor 20 tersebut diulang-ulang dengan menyebut Om Taretu Tareturi Visatara Soha. Ya, betul. Jadi syair tadi yang nomor 20 itu kalau mau dipadatkan dalam bentuk kalimat yang lebih sederhana, itu adalah kalimatnya berbunyi seperti yang di chat, ya, yakni Om Taretu Tareturi Visatara Soha. Ketika kita mengucapkan mantra itu yang berkaitan dengan Buddha Tara nomor 20 yang bertubuhnya adalah berwarna oranye, warna oranye itu ada maksudnya, ya, itu merupakan simbol-simbol yang dikaitkan dengan petunjuk ajaran Buddha yang harus dikerjakan yang berkaitan dengan simbol warna oranye itu. Jadi ketika kita membaca mantra yang berkaitan dengan Buddha nomor 20 ini, Om Taretu Tareturi Visatara Soha, kita harus paham tentang syairnya yang 4 baris itu. Salah satunya adalah untuk menghalau wabah, ya, menghalau wabah. Dan tidak hanya itu, kita juga harus memahami apa esensi dari perlindungannya itu. Esensi perlindungannya adalah kita harus mengikuti petunjuk instruksi yang diberikan oleh Buddha, bagaimana kita supaya bisa terlindungi dengan sepenuhnya. Seperti itu. Ya. Silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Tadi saya mendengar Bu Agnes melantunkan doa-doa pujian kepada Tara, saya sepertinya langsung spontan terkoneksi, yang mana saya sudah lama absen, bertahun-tahun tidak membaca pujian itu. Dan ketika saya mendengar lantunan puji-pujian itu, langsung batin saya terkoneksi. Dan batin saya langsung membangkitkan suatu perasaan yang gembira mendengar puji-pujian itu. Ya, jadi ini saya mesti berterima kasih kepada Bu Agnes dan komunitas teman-teman di BBC yang memberi kesempatan saya untuk membangkitkan batin yang gembira, terkoneksi kembali berkaitan dengan lantunan puji-pujian 21 Tara itu. Ya. Sama-sama, kami juga terima kasih banyak Pak Yuda. Ya, baik, saya kira ini dari chat dari Sis Melinda, masih penasaran dengan slide selanjutnya.
Masih penasaran dengan slide selanjutnya? Maksudnya slide selanjutnya yang mana? Ya berarti Kayaknya dia itu ngintip slide undangan saya nih. undangan untuk berbagi dharma lagi ya Pak Yuda ya di Boleh, kesempatan boleh. berikutnya. Baik, eh, Bu Agnes, tadi saya ada apa itu? dasar semua kebajikan. Oke, dasar semua kebajikan. Teman-teman, Sebentar. ini lantunan-lantunan melodi yang berkaitan dengan Pujatara ini sangat bagus, teman-teman. Sangat bagus sekali, ya. Itu melodi ini khusus digubah dengan suatu batin realisasi pencapaian realisasi batin tertentu berkaitan dengan realisasi pembebasan dan kebudayaan. Syair-syair dan lantunan melodi ini kemudian itu merupakan wujud tampilan dari batin yang merealisasi pembebasan dan kebudayaan itu. Jadi melodinya ini sangat bagus ketika teman-teman bisa mempelajarinya dengan tepat. Ya, ini sangat bagus. Saya tadi sebetulnya ingin membarengi Bu Agnes untuk melantunkan itu, tapi saya khawatir nanti suara saya jadi tumpuk karena kan kalau internet kan ada jeda ya, gitu. Jadi saya nggak lakukan gitu. Jadi sebetulnya ini sangat bagus teman-teman gitu. Jadi boleh ya saya pamer dikit ya nada suara saya juga ya, gitu. Silahkan Jadi Pak kali Yuda. kita bisa lafalkan bersama-sama ya. Teman-teman, dasar dari semua kebajikan ini itu syairnya ada 14. Ke-14 syair ini adalah merupakan tuntunan yang merupakan prinsip hidup. Saya memakai prinsip hidup yang ditulis di ke-14 syair ini untuk hidup saya, tertata rapi, bagaimana saya harus berpraktek, bagaimana saya harus terlindungi, bagaimana saya bisa mendapatkan perlindungan itu dari Buddha. Itu petunjuknya diberikan secara singkat di ke-14 syair yang berjudul Dasar Semua Kebajikan ini. Ini sangat bagus, teman-teman boleh membacanya nanti ya. Jadi di sini melodinya seperti ini, teman-teman. Oh, yantan kun gisir kiur trincenji sul sinten palanggi sawang lepar tong ni bepa tumai kupajan poten par jinggilo gitu ya. Berikutnya mungkin sebagai tanda baik, syair yang kedua ini tentang bentuk kelahiran sebagai manusia, ini sangat bagus. Itu mewakili diri kita sekarang sebagai kehidupan sebagai manusia ya. Jadi melodinya sama teman-teman. Teman-teman kalau bisa belajar melodinya sambil meresapi kata-kata yang tertulis di sini, sambil menghubungkan syair di sini dengan ajaran-ajaran Buddha, itu sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Nanti teman-teman akan makin bangkit keyakinannya. Ya. Oke, saya teruskan ya. Jadi melodinya sama teman-teman ya. Lencik nyepedel ten samdi sintunye kadencen segiurne nyinsen kuntu nyingpo len pelu kyunje me pargewa cinggilo. Nah gitu teman-teman ya. Oke, 2 syair aja gitu. Terima kasih Bu Agnes atas kesempatannya. Kami juga terima kasih banyak Pak Yuda sudah berbagi dengan kami semua. Hari ini Puja Bakti Mahayana Vajrayana atau Tibetan ini yang pertama kalinya online. Terima kasih untuk kesabaran kalian Amita semua. Kalau tadi di awal mungkin ada koneksi internetnya atau trouble di penayangannya, mohon maaf dan terima kasih sekali. Untuk selanjutnya, karena kita selama hampir 2 jam lebih ya kita sudah melakukan kebajikan, kita akan beralih ke doa dedikasi. Sebentar, saya mungkin tidak perlu di full screen karena nanti akan muncul yang ngeblok itu. Iya, baik. Jadi nanti slide PowerPoint-nya biasa aja, tapi
yang kumpulan slide yang sebelah kiri itu dikecilin aja supaya tampilannya bisa kelihatan lebih besar. Sebentar. Saya siapkan dulu. Sekedar mengingatkan kembali, Bu Agnes minta waktunya, teman-teman, ketika kita di akhir sesi acara kita membacakan doa pelimpahan, ya, atau kalau di wihara kita membacakan syair-syair dari Etawata. Teman-teman, ketika di bagian terakhir di sesi doa puja bakti di hari Minggu, ya, ingat teman-teman jangan melarikan diri, tanda kutip. Kenapa? Ini sebagai pertanda baik bahwa teman-teman juga akan mengakhiri sesi puja bakti ini secara lengkap. Batin kita secara lengkap. Ada pembuka, ada menu utamanya, dan ada penutupnya, yakni pelimpahan. Pelimpahan ini sangat penting, teman-teman, terutama kalau di Tibetan Buddhism, itu kita diberikan petunjuknya dengan membacakan bagian penutup secara lengkap, tidak meninggalkan tempat. Saya banyak melihat di berbagai wihara, ketika di sesi etawata misalkan, atau di sesi pelimpahan, mereka langsung meninggalkan ruangan. Alangkah sayangnya, karena dengan praktek pelimpahan ini justru batin kita bisa melengkapi bahwa kebajikan-kebajikan yang sudah kita kumpulkan sejak awal, dari pembuka sampai menghimpun kebajikan di menu utama dari praktek puja bakti itu, menghimpun kebajikan dan kebijaksanaan, itu dengan doa pelimpahan, itu seperti disegel. Teman-teman tahu segel? Disegel itu seperti diamankan. Jadi kebajikan-kebajikan yang sudah kita kumpulkan, kebijaksanaan yang kita kumpulkan, kebajikan dan kebijaksanaan yang sudah kita kumpulkan, itu disegel. Artinya apa disegel? Disegel satu paket dengan pelimpahan-kelimpahan, dengan tujuan yang ingin kita baca sesuai dengan doa pelimpahan itu ditutup dengan paketan-paketan, kumpulan kebajikan itu dan kumpulan kebijaksanaan itu ditujukan untuk tujuan seperti yang ada di doa pelimpahan itu. Jadi maksud saya, dengan membaca syair-syair penutup doa pelimpahan, atau kalau di wihara adalah etawata, itu kita melindungi batin kita melindungi kumpulan kebajikan, kita melindungi kumpulan kebijaksanaan kita, supaya tidak tercerai-berai. Dengan doa-doa penutup dan doa-doa seperti di etawata, kemudian di doa pelimpahan kebajikan, kita melindungi kumpulan kebajikan dan kumpulan kebijaksanaan, itu menjadi terarah tujuannya. Seperti itu. Ya, ini bagus. Saya punya kesempatan untuk merefresh kembali, menyegarkan ingatan kembali, agar teman-teman ketika di sesi puja bakti dimanapun, usahakan ikuti sampai selesai. Itu. Terima kasih Bu Agnes. Silakan lanjutkan. Terima kasih Pak Yuda. Baiklah, sahabat Dharma, marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa kebajikan dedikasi Lamrim, dan kita akan bacakan ini dalam bahasa Indonesianya. Dengan kedua himpunan seluas angkasa yang dihasilkan melalui upaya yang dilakukan dalam praktek ini, semoga saya menjadi seorang Buddha yang jaya, seorang pembimbing para makhluk yang buta karena ketidaktahuan. Sampai saat itu dalam semua kehidupan saya, di bawah bimbingan Manju Kosa, semoga saya menemukan jalan tertinggi lengkap dengan seluruh tahapan ajaran dan menyenangkan semua bagawa penakluk melalui praktek saya. Dengan menggunakan butir-butir jalan yang telah saya pahami dengan benar, dengan kemahiran yang diilhami oleh belas kasih yang mendalam, semoga saya dapat mengusir kegelapan batin para makhluk dan menegakkan ajaran para Buddha untuk waktu yang lama. Di negeri-negeri manapun yang belum terjamah oleh ajaran tertinggi dan mulia atau telah merosot sejak penyebarannya, dengan tergerak oleh belas kasih agung, semoga saya membabarkan kekayaan akan manfaat kesejahteraan dan sukacita ajaran ini. Semoga tahapan jalan menuju ke pencerahan yang dihasilkan oleh perbuatan-perbuatan memajukan para Buddha dan Bodhisattva membawa kebahagiaan tertinggi bagi mereka yang beraspirasi pada pembebasan, dan semoga kegiatan para Buddha lestari selamanya.
Semoga semua manusia dan makhluk lain yang berusaha menghapuskan kondisi yang menghalangi dan menciptakan kondisi-kondisi penunjang praktek jalan luhur pada semua kehidupan mereka mendatang tidak pernah terpisahkan dari jalan benar yang dipuji oleh para begawa penakluk. Kapanpun saya berupaya untuk merealisasikan kendaraan tertinggi dengan benar dengan mempraktekkan ke-10 praktek Dharma, semoga para pelindung selalu membantu saya. Semoga samudera keberuntungan mengisi seluruh penjuru. Baiklah, puja bakti hari ini sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Yuda dan juga semua sahabat Dharma yang hari ini sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sekedar informasi bahwa setiap minggu kami mengadakan kebaktian online. Dan khusus untuk di minggu terakhir setiap bulannya itu adalah kebaktian Mahayana Wajrayana. Jadi bagi yang berminat silahkan nanti mengikuti dan akhir kata namo sayang budaya, namo budaya. Terima kasih semuanya. Bu Agnes izin ditutup dulu screen-nya, kemudian bisa foto bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, terima kasih Pak Yuda sudah untuk membuka videonya atau kameranya, atau bagi yang sudah ada tampil fotonya ya sudah oke, itu cukup ya. Pak Sumarlim bisa boleh di capture sebentar. Foto dulu. Iya. Oke, cukup kayaknya. Sudah Pak Sumarlim? Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi. Oh, ada Bro Edi nih. Lama tak jumpa Bro Edi. Iya. Di rumah aja kan pandemi. Iya, Bu Erni. Tuh ada Kindela tuh situ. Oh, ada Dokter Kindela. Terima kasih Dokter Kindela sudah hadir. Tuh apa Bu Hili. Ada Bu Mira juga. Banyak. Bu Hili juga. Wah, hebat ini teman-teman ini. Ikut belajar Pak Yuda. Bisa ketemu di sini. Iya, ngikut Pak Yuda nih. Dahsyat. Terima kasih kok. Ya, terima kasih ya Pak Yuda. Terima kasih semuanya, Bu Herni. Saya pamit ya. Yuk. Saya juga pamit. Boleh, silakan teman-teman boleh meninggalkan tempat. Mengikuti sesi yang selanjutnya. Acara minggu selanjutnya. Terima kasih Pak Yuda. Ya, nanti kita posting lagi.